Aku tidak punya perasaan, Mas. Hanya demi menghilangkan rasa bersalahmu, kamu tega membohongiku seperti ini. Isak tangisku semakin kencang. Aku sungguh tak terima semua kenyataan ini. Mas menikahi kamu juga karena Mas mencintaimu, Riana. Bukan hanya karena rasa bersalah itu. Kilahnya, kamu pembohong, Mas. Kamu memainkan semua ini dengan sebaik mungkin. Apa kamu berencana selamanya untuk menutupi kebohongan itu? Tanyaku dengan suara penuh amarah. Sudah, kalian jangan bertengkar lagi. Semua sudah terjadi. Lupakan semuanya. Mulai hidup dari awal lagi. Ucap ibu mertua berusaha menenangkanku. Tidak semudah itu melupakan semuanya, Bu. Aku tahu alasan ibu menolak perceraian antara aku dan Mas Yoga. Semua itu karena harta. Iya kan? Tatapku pada ibu mertua. Perkataanku membuat wajah ibu mertua merah padam. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kekayaanku. Dia tidak pernah tulus menyayangiku sama seperti anaknya yang punya 1000 muslihat di belakangku. Riana, tolong maafkan Mas. Mas mengaku kalau Mas memang salah. Mas berharap kamu bisa melupakan semuanya. Mari kita mulai kehidupan yang baru. Mas janji akan selalu setia dan jujur padamu, Riana. Bujuk Mas Yoga. Tidak, Mas. Aku tidak mau lagi hidup bersamamu. Sidang perceraian kita masih berlanjut. Sekarang waktunya kamu membayar semua dosa-dosamu pada kedua orang tuaku. Aku akan melaporkan kamu ke polisi. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Ucapku dengan berapi-api. Ibu dan Mas Yoga tersentak mendengar ucapanku. Pasti Mas Yoga takut masuk penjara. Aku sudah tidak peduli lagi. Bagiku, dia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Jangan, Riana, jangan lakukan itu. Mas tidak mau dipenjara. Ucapnya mengiba padaku. Kamu jangan seperti ini, Riana. Dia adalah ayah dari calon anakmu. Apa kamu mau anakmu punya ayah yang seorang narapidana? Balas ibu mertua. Aku akan bisa memberikan penjelasan pada anakku kelak. Kalau perlu aku tidak akan pernah mengenalkan anakku pada laki-laki seperti Mas Yoga. Ucapku masih dengan kemarahan. Kamu benar-benar wanita yang keras kepala. Sudah syukur anakku mau menikahimu. Apa kamu tahu, sebelum menikahimu dia punya pacar yang kaya raya. Pacarnya anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya. Hanya karena kasihan padamu, dia rela meninggalkan perempuan itu. Sekarang kamu malah mau menjebloskan dia ke penjara. Kecelakaan itu juga bukan murni kesalahan Yoga, kedua orang tuamu saja yang tidak berhati-hati. Ucap ibu mertua dengan marah. Cukup, Bu. Jangan pernah menjelek-jelekkan kedua orang tuaku. Anakmu saja yang tidak berhati-hati. Dia yang seharusnya mati, bukan kedua orang tuaku. Ucapku dengan mata penuh kemarahan menatap ibu mertua. Enak saja dia menyalahkan kedua orang tuaku. Sudah, cukup, hardik Mas Yoga. Aku menatapnya dengan marah. Dan kamu Mas, aku tidak pernah mendekatimu duluan. Kamu yang awalnya mendekatiku. Bahkan aku tidak tahu sedikit pun kalau kamu sudah punya pacar. Sedikit saja aku tahu tentangmu. Aku tidak akan sudi menikah denganmu. Jawabku pada Mas Yoga. Sudahlah, Riana. Tolong jangan marah lagi. Tolong maafkan, Mas. Jangan laporkan Mas ke polisi, ya. Bujuknya padaku. Tidak, Mas. Kamu akan membusuk di penjara. Kamu akan merasakan semua akibat dari perbuatanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ucapku dengan marah. Kalau itu maumu, baiklah coba kita lihat. Apa kamu bisa menemukan aku lagi? Teriak Mas Yoga sambil berjalan keluar kamar. Pasti dia berniat untuk kabur. Jangan kabur, Mas. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku berusaha bangkit hendak menahan Mas Yoga. Langkah kakiku ditahan oleh ibu mertua. Biarkan dia pergi. Kamu tidak boleh menjebloskan anakku ke penjara. Hardik ibu mertua padaku. Tanganku dengan erat dipegangi oleh ibu mertua. Dengan keras aku mencoba melepaskan diri dari ibu. Aku lalu mendorong ibu mertua hingga membuat genggaman tangannya padaku terlepas.
Aku berusaha mengejar Mas Yoga yang hendak kabur. Ternyata pintu depan sudah terbuka lebar. Itu artinya Mas Yoga telah berhasil kabur. Aku berlari keluar dari rumah, berharap masih bisa menangkap Mas Yoga. Saat langkah kakiku keluar dari pintu depan rumah, kulihat Mas Yoga tengah dipegangi oleh dua orang yang berpakaian polisi. Ada Mas Chandra juga. Aku bernafas lega sekali. Untung sekali Mas Chandra dan polisi itu datang tepat waktu. Kalau tidak Mas Yoga pasti sudah kabur. Sialan kamu, Riana. Kenapa kamu tega melaporkan Mas ke polisi? Teriak Mas Yoga berusaha melepaskan diri dari pegangan polisi itu. Kulihat tangannya sudah diborgol. Kamu tidak apa-apa, Riana? Tanya Mas Chandra sambil berlari mendekatiku. Dengan cepat dia menarikku ke dalam pelukannya. Hei, dia istriku. Kamu tidak berhak memeluknya seperti itu. Hardik Mas Yoga pada Mas Chandra. Sebentar lagi dia akan menjadi mantan istrimu. Balas Mas Chandra pada Mas Yoga sambil melepaskan pelukannya dariku. Dari mana Mas tahu alamat rumah ini? Bukankah aku belum mengirimkan alamat rumah ini pada Mas? Tanyaku pada Mas Chandra. Aku sangat heran sebenarnya. Mas lacak keberadaan handphone kamu, Riana. Mas sangat khawatir sekali, karena kamu belum juga kunjung mengirimkan alamat rumah ini. Lalu Mas ingat bahwa handphonemu pernah Mas sadap, jadinya Mas langsung membawa polisi ke sini. Karena Mas yakin pasti Yoga berusaha kabur setelah semua kejahatannya terbongkar. Mas Chandra menerangkannya dengan gamblang. Aku sangat berterima kasih padanya. Mas Yoga menatapku dengan sorot mata penuh kemarahan. Semuanya usai. Dia akan merasakan semua akibat dari perbuatannya. Ibu mertua menjerit kuat saat melihat Mas Yoga diborgol seperti itu. Yoga, tidak. Kalian tidak boleh menangkap anakku. Dia tidak bersalah. Kedua orang tua Riana yang bersalah. Ucap ibu mertua sambil berusaha melepaskan Mas Yoga dari pegangan kedua polisi itu. Salah atau bukannya, biar pengadilan yang memutuskan, Bu. Jawab salah seorang polisi itu. Sekarang kami akan bawa saudara Yoga ke kantor polisi. Ibu bisa mengunjunginya ke sana. Ucap polisi yang lainnya. Baiklah, Pak. Kami akan mengikuti Bapak ke kantor polisi. Jawab Mas Chandra. Jangan bawa anakku. Kamu harus membebaskan anakku, Riana. Teriak ibu padaku. Aku tak bergeming mendengar permohonan ibu. Aku dan Mas Chandra lalu menaiki mobil masing-masing. Sedangkan Mas Yoga masih berusaha menolak saat polisi membawanya naik dengan paksa ke dalam mobil polisi. Mobil Mas Chandra mengikuti laju dari mobil polisi. Aku juga segera mengikuti mereka. Sekarang tinggal ibu seorang yang berteriak histeris melihat putra kesayangannya dibawa oleh polisi. Aku lihat dia terduduk lesu di samping pagar rumah Mas Yoga. Maafkan aku, Bu. Seharusnya memang Mas Yoga mengalami semua ini. Aku mengikuti mobil polisi yang membawa Mas Yoga. Perasaanku rasanya sedikit damai. Aku berharap arwah kedua orang tuaku bisa tenang sekarang. Saat mobilku keluar dari pagar rumah Mas Yoga, aku lihat sesosok perempuan keluar dari taksi. Dia menutupi sebagian wajahnya. Dia rindu, sepertinya preman-preman itu sudah melaksanakan perintahku untuk membebaskan perempuan itu dan juga selingkuhannya. Dia masih berani kembali ke rumah itu. Apa yang akan dia lakukan jika tahu Mas Yoga tengah ditangkap seperti ini? Aku berlalu meninggalkan rumah itu. Baik Mas Yoga ataupun perempuan itu tidak akan pernah bisa lagi menipuku. Semua aset milik Mas Yoga yang sudah berpindah tangan pada perempuan itu sudah aku rebut. Silahkan saja dia membongkar seisi rumah itu. Dia tidak akan mendapatkan apapun. Aku tersenyum lega, semua beban di bahuku rasanya menguap. Sekarang waktunya untuk memberitahu Paman dan Bibi semua masalah ini. Aku berencana untuk menelpon Paman, nanti setelah memastikan Mas Yoga mendekam di balik sel penjara.